Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Puji syukur hari ini kita bisa berjumpa lagi di ruang diskusi Alpha Learning Space. Jadi sebagai pengenalan, nama saya Faruk. Jadi ini saya dan rekan-rekan membuat sebuah platform yang dengan tagline Home of Research and Development. Jadi tujuannya memang di riset dan pengembangan. Jadi ada 3 program kerja utama. Yang pertama terkait dengan pendampingan riset. Jadi nanti mungkin ada beberapa teman-teman yang sedang tugas akhir ataupun mengerjakan skripsi atau apa yang mungkin kami bisa sharing terkait dengan metodologisnya, ya, bukan membantu untuk menggarapkan full. Jadi terkait dengan part atau tahapannya seperti apa itu nanti bisa dikoordinasikan dengan teman-teman Alpha Learning Space. Kemudian kita juga ada ruang kreasi dan diseminasi. Jadi nanti sekiranya nanti tugas akhirnya bentuknya produk dan sebagainya, mungkin nanti kami juga bisa mencoba untuk marketingnya gimana dan sebagainya kayak gitu, Pak. Jadi penyebar luasannya seperti apa untuk produknya. Dan yang terakhir ada ruang baca. Di depan ada beberapa buku yang sudah disediakan mulai dari anak-anak, mungkin juga bapak-bapak dan bapaknya bapak mungkin, Pak, ya. Jadi itu ruang baca dan diskusi. Nah, diskusi di sini lebih seringnya itu diskusi solutif, Pak. Seperti tema kita pagi hari ini terkait dengan tren riset dan pengembangan di Kabupaten Lamongan. Dan alhamdulillah ini sudah hadir bersama kita Pak Urip Cahyono, ejaan lama maksudnya TCHA Cahyono. Jadi Pak Urip memang sudah veteran, jadi saat ini masih aktif di penelitian sebagai peneliti dan juga pengamat pengembangan daerah. Dulu Pak Urip juga sudah banyak berproses di Lamongan dan asli putra daerah, sehingga nantinya mungkin diskusi kita juga lebih banyak pada pengalaman terkait dengan alur penelitian ataupun pengembangan Lamongan dari tahun ke tahun seperti apa, terkait potensinya seperti apa. Kami kira hari ini sangat cocok menghadirkan Mbak Urip ini. Oke, itu Pak. Jadi pengenalan narasumbernya saya kira sudah cukup. Pak Urip ini masih segar bugar karena memang hobinya olahraga. Dan tadi sempat cerita juga, alhamdulillah di masa-masa pandemi ini masih bisa menghibur diri dengan musik karena memang hobinya olahraga dan musik. Jadi memang terlihat fresh baik dari fisik maupun emosionalnya seperti itu, Pak. Ini banyak request dari teman-teman, Pak, terkait dengan proses tahapan riset di Lamongan ini seperti apa sih, terkait dengan perizinannya, kemudian nanti sinkronisasi dengan program kerja daerah ini seperti apa. Karena kita tahu untuk pengembangan daerah kalau tidak berdasarkan data ataupun riset ini juga kan nantinya manfaatnya ke masyarakat juga kurang. Nah, biar tepat sasaran dan sebagainya mungkin nanti bisa kami bantu untuk menyebarluaskan untuk tahapannya seperti apa sih, Pak, regulasinya di Lamongan ini. Jadi gini, itu regulasi riset terutama di daerah ya. Di Kementerian Dalam Negeri itu memang ada lembaga yang namanya Badan Penelitian dan Pengembangan, dan kalau di Kemendagri namanya BPP, tapi kalau di daerah itu di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten kota namanya ada yang Badan Penelitian dan Pengembangan. Badan singkatannya penyebutannya Balitbang. Ada yang berdiri sendiri Balitbangnya, ada juga yang masih bergabung dengan Bapeda. Kalau menurut Undang-Undang tentang Otonomi Daerah yang baru itu ya mestinya Balitbang ini sebagai lembaga pendukung itu berdiri sendiri karena posisinya sejajar dengan inspektorat, kemudian dengan badan keuangan, kemudian sama dengan badan kepegawaian daerah, Bapeda sendiri. Jadi kalau di undang-undang itu seperti itu, tapi dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah itu bermacam-macam.
Bahkan ada balitbang, jadi tugas balitbang itu yang tingkatannya di kalau di eselon itu eselon terendah, jadi eselon 4. Kalau balitbang itu yang namanya badan balitbang di daerah itu eselonnya 2. Kemudian kalau dia kalau Kapolda Bapeda biasanya menjadi eselon 3 karena bisa dalam bentuk bidang. Nah, yang tadi saya sampaikan eselon 4 itu dia di bawah bidang yang lain. Jadi di subbidang. Nah, ini tentunya semakin mempersempit jangkauan dari balitbang kalau memang di eselonnya lebih paling rendah. Karena di Kementerian Dalam Negeri balitbang itu mempunyai tugas bukan penelitian dan pengembangan saja, tapi istilahnya kelitbangan. Ya, karena kelitbangan itu bisa banyak, tidak hanya meneliti. Jadi ada penelitian yang pertama, kemudian ada pengkajian, kemudian ada juga pengembangan sendiri, perekayasaan sendiri, kemudian ada juga penerapan dari hasil itu, kemudian juga ada pengoperasian. Kemudian terakhir ada evaluasi kebijakan. Jadi penelitian sendiri kalau yang umum kita kenal adalah sebetulnya sering kita bicara riset ya. Kalau di kamus besar bahasa Indonesia kan sama dengan penelitian. Ya riset ya penelitian sama. Nah, di tugas ini memang kalau kita lihat dari sisi kelembagaan sebaiknya itu ada di eselon 2, jadi dinas atau badan. Kalau di eselon 4 tugasnya ya berat, karena seperti yang tadi saya sampaikan mempunyai tugas penelitian. Penelitiannya di sini ini lebih dititikkan kepada penelitian yang penelitian terapan. Jadi tidak penelitian murni seperti di LIPI, seperti di lembaga-lembaga penelitian yang lain, termasuk ada di BPPT, kemudian ada lembaga administrasi negara, kemudian seperti ada Badan Tenaga Nuklir Nasional, itu yang kemarin Lamongan sempat ada kerjasama dengan, ya sampai sekarang ada kerjasama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional. Nanti kita bisa membahas masalah itu. Kemudian penelitian tugas dari balitbang itu sendiri itu tidak hanya melaksanakan tugas pada bidang tertentu. Kita tahu bahwa pemerintahan daerah itu menyelenggarakan semua urusan mulai dari orang lahir sampai orang meninggal, itu dengan segala permasalahannya, itu yang menjadi tugas dari pemerintah daerah. Nah, balitbang ya tentu mengadakan penelitian juga di semua lini itu. Jadi ya, sangat kompleks sekali, dan itu pun tidak hanya di lingkup pemerintahan. Balitbang juga bisa atau diharapkan juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain, dengan penelitian, kolaborasi. Jadi banyak. Terkait dengan evaluasi kebijakan Pak ya? Iya. Nah, ini
akhir-akhir kemarin kan juga banyak bahasan terkait dengan rancangan tata ruang wilayah dari DRW. Nah, terkait dengan evaluasi kebijakan ini, apakah evaluasi atau penelitian berbasis evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Komitmen ini juga dijadikan sebagai dasar di perencanaan daerah? Seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Ya, jadi memang semua perencanaan itu harus mestinya berbasis riset, berbasis penelitian. Jadi ketika akan membuat program, contohnya kita katakanlah salah satu dinas mau perbaiki jalan. Kenapa jalan? Mesti ada pertanyaan. Kenapa kok jalan ini yang diperbaiki? Tentu di situ kan ada pertanyaan seperti itu kan ada jawaban. Karena jalan ini memang sudah waktunya diperbaiki dengan alasan. Nah, alasannya ini didasarkan kepada riset. Walaupun risetnya itu riset sederhana, termasuk juga sampai kepada manfaatnya nanti dengan adanya itu. Karena kalau seperti jalan itu sebenarnya bisa dihitung loh dengan nilai uang manfaatnya itu. Nanti kalau ini dibangun lancar, nanti akan ada kenaikan lalu lintas keuangan itu sekian. Ada rumah sipil nanti. Dari bisnya begitu ya. Iya. Termasuk kalau yang paling sederhananya mungkin tahun berapa dibangun, kemudian jangka waktunya berapa lagi harus direnovasi, itu seharusnya ada ya. Ada itu terkait dengan ya evaluasi tadi. Jadi perencanaan seperti tata ruang ya tentunya harus dilihat dulu tata ruang, kemudian karena tata ruang ini menjadi pijakan untuk membangun suatu daerah, ya tentunya pijakan ini juga harus ada alasan kenapa kok dibuat tata ruang seperti ini. Apalagi kalau RW ini jangka panjang ya, yang manfaatkan mungkin bukan yang sekarang mengambil kebijakan, tapi anak cucunya begitu ya. Iya, kalau di daerah itu kepala daerah tingkat kabupaten, kota maupun provinsi ya, itu melaksanakan kegiatan itu sebetulnya kan di tahun berikutnya setelah dia diangkat jadi pejabat kepala daerah. Karena pada tahun awal dia akan melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh yang lama karena berdasarkan tata anggaran. Anggarannya kan sudah hidup. Iya. Jadi dapat warisan gitu Pak ya bahasanya. Iya. Jadi tahun pertama dapat warisan. Cuman yang bisa bedakan paling bagaimana cara melaksanakan. Mungkin beda dengan yang sebelumnya. Jadi mungkin teknisnya beda ya. Kebijakannya mungkin sama, tapi pelaksanaannya anggarannya sama juga. Anggarannya sama. Nah, terkait dengan Lamongan sendiri Pak, ini kan kalau saya baca statistik dari BPS Lamongan dalam data, ini kan ada sekitar ya data pasti ada 27 kecamatan. Nah itu kan dengan potensi yang berbeda-beda. Nah kira-kira dengan potensi yang berbeda itu kalau menurut jenengan berdasarkan pengamatan jenengan, kira-kira kalau diprioritaskan Lamongan ini potensi terbaiknya apa? Ya kemarin dari Balikpapan sudah membuat roadmap ya, jadi membuat peta tentang potensi yang ada di Lamongan terkait dengan sistem inovasi daerah. Dan di situ diketahui sistem inovasi daerah potensi yang paling setelah mengerucut yang ada yaitu yang pertama adalah sebagai daerah maritim. Kalau kenapa kok maritim? Maritim kan laut. Ya. Tapi kami dasarnya yang di laut itu orangnya kan tinggalnya di darat. Nah,
Jadi yang kami garap ini yang dalamnya. Jadi digarap dari sisi mulai dari sosial ekonomi ya. Nah, kemudian agro kita ada terkenal yang Lamongan ini potensi pertaniannya sangat luar biasa. sangat besar ya, seperti penghasil padi yang tiap tahun itu sangat ya, kita bisa menyumbang sampai tingkat nasional dari sisi jumlahnya, karena pola pertanian di Lamongan ini sangat ya berbeda dengan daerah lain, karena ini terikat dengan terkait dengan minat perikanan. Di Lamongan ini yang punya tambak air tawar yang bisa dikatakan sangat luas dan potensinya sangat besar. Memang kalau kita ke Semarang pasti kita melihat ada promosi Banten Presto. Kemudian di situ bayangannya Presto itu ya produksi dari Semarang sendiri, tidak juga, itu banyak juga dari Lamongan. Memang ada daerah lain seperti Sidoarjo juga iya, menyumbang, Gresik juga iya. Tapi di Lamongan sendiri yang air tawar. Nah, ini yang membedakan dengan daerah lain. Sawah tambak di Lamongan ini kan istilahnya banyak yang ya, kalau dari sisi geografis kan kita kebagi 3 ya. Ada selatan, tengah, dan utara. Utara ini yang pantai, di tengah ini yang banyak sawah tambak karena di sekitar Bengawan Solo. Kemudian yang selatan ini yang daerah Pegunungan Kendeng, itu masuk Pegunungan Kendeng. Yang mungkin untuk anak-anak sekarang banyak yang tidak tahu kalau sampai Mantuk itu masuk jajaran Pegunungan Kendeng sampai ke barat Jawa Tengah sana. Nah, di situ bedanya dengan daerah lain. Sawah di Lamongan ini padinya itu ditanam selesai tambaknya, ya daerah tengah, tambaknya sudah dipanen. Jadi sudah tidak, karena airnya juga dari tak ada hujan, karena di Lamongan ini bukan pengairan teknis, jadi beda dengan daerah lain. Jadi pengairan sawahnya itu dasarkan tak ada hujan. Air itu dimanfaatkan pertama untuk tambak, setelah itu kadang sampai 2 kali ya tambaknya itu musimnya. Musimnya kalau penghujannya terus ya tambaknya 2 kali, 2 kali panen. Mirip istilahnya orang Lamongan. Mirip. Nah, setelah itu airnya dikurangi kalau masih banyak untuk langsung ditanami padi. Nah, padi di Lamongan ini berasnya harganya bersaing dengan daerah lain, bisa lebih murah. Karena apa? Karena biaya produksinya tidak tinggi. Karena ditambak itu sendiri sudah dipupuk. Ya, kemudian ketika mau tanam padi sudah tidak diolah panennya, tinggal tancap aja. Padahal mengolah itu kan ada biaya. Nah, itu. Nah, dari keseluruhan maritim secara berkelanjutan, jadi industri maritim di situ ada industrinya, kemudian ada agro, ada minyak. Itu dari hasil kajian kami itu juga semua potensi untuk dikemas dengan wisata. Jadi misalnya kalau ada panen raya, kalau bisa panen bareng-bareng jadi panen raya, apapun mau milik ikan Banten, Jawa bareng, nah itu dibuat dikemas jadi wisata. Di situ ada pasar, ada kerjasama dengan dinas-dinas terkait. Itu potensi.
gitu. Di potensi wisatanya juga general ya, bisa ke Iya, bisa general. agronya ya. Di samping ada wisata yang memang sudah ada dan wisata-wisata yang muncul dibuat oleh desa. Ya, sekarang ini lagi musim desa-desa buat tempat wisata. Ya, biasanya itu nanti bisa diusulkan ke apa ya, Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Kemarin juga saya sempat ngobrol sama orang dari dinas pariwisata itu ada Pokdarwis namanya. Jadi itu nanti mungkin ada teman-teman yang ingin mengembangkan desanya, namanya potensinya apa, kemudian buat EO kecil-kecilan, event organizer. Jadi buat event, kalau sekarang musimnya sudah panen Pak, mungkin event-event yang banyak di desa ini layangan Pak. Nah ini kan setelah musim lagi sekarang. Ya, jadi mungkin juga mengurangi kejenuhan Pak. Iya. Dengan adanya COVID ini di rumah saja dan sebagainya, dengan bermain layangan yang satu sehat dan juga berjemur. Jadi dua fungsi. Dan layangan ini sekarang juga bisa dikemas sebagai wisata juga. Jadi mungkin bisa diadakan festival layang-layang. Seperti kalau kita lihat di daerah lain itu udah banyak. Yang termasuk di Bali itu akhirnya muncul sampai tingkat internasional itu festivalnya. Itu bisa kalau di Lamongan memungkinkan itu. Ya memang orang Lamongan ini dikenal sebagai, kalau saya bilang Lamongan ini orangnya etos kerjanya tinggi dibandingkan daerah lain dan inovatif. Apa saja bisa jadi uang. Biasanya ilmu kepepet perantau itu Pak. Iya. Dan di sini juga daerah lain banyak nggak tahu loh kalau kangkung di Lamongan itu ada kangkung darat yang harganya mahal untuk bahan kosmetik. Di kangkung bisa jadi kosmetik itu juga mungkin tidak banyak di daerah lain Pak. Tidak banyak tahu. Tidak banyak tahu. Kangkung itu ya untuk sayur. Ya. Di terkenal sayur tapi di sini bisa jadi kosmetik, kemudian nanti limbahnya diolah lagi jadi pupuk. Nah, bisa makan ternak juga karena itu ya dari buahnya. Jadi kangkung ini kalau nanam kangkung ini mulai daun, pucuk sampai akar semuanya bisa yang terpakai. Hampir sama dengan kelapa. Oke. Ya sampai dijadikan lambang pramuka. Ini nanti tepuk pramuka di akhir. Ini juga kayaknya teman-teman pramuka juga kangen berkemah dan sebagainya dengan adanya COVID ini. Kemudian terkait dengan trennya, jadi terkait dengan tren ini yang kami maksudkan adalah dengan hari-hari ini, kita tidak lama ini ditantang dengan revolusi industri. Kemudian kita harus adaptif dengan teknologi dan sebagainya. Ditambah lagi dengan adanya COVID yang dalam tanda kutip menuntut kita untuk akselerasi ya, menyesuaikan diri dengan teknologi. Kalau saya pribadi lebih seringnya mungkin interaksi dengan guru-guru yang kemarin-kemarin untuk pembelajaran daring ini yang juga keberatan, tapi dengan adanya COVID kan mau tidak mau harus melakukan. Nah, dengan kalau dari sisi generalnya pengembangan Lamongan dengan hari-hari ini seperti apa? Lamongan itu memungkinkan untuk bisa berkembang, bisa lebih dari daerah lain sebetulnya. Karena apa? Dari sisi infrastruktur di Lamongan ini untuk sekarang itu bisa dikatakan sudah tidak ada wilayah yang blank spot, jadi wilayah yang tidak bisa terjangkau oleh internet. Dari 27 kecamatan, 476 desa dan kelurahan, ini terbanyak kedua di Indonesia. Tapi mungkin sekarang bisa jadi yang pertama karena Bogor dibagi dua. Karena yang jumlah desa yang terbanyak di Indonesia itu Kabupaten Bogor. Sekarang Bogor dibagi dua. Kalau Bogor dibagi dua, kemungkinan Lamongan yang pertama. Ya belum dihitung lagi. Ya semoga tidak pecah nanti Lamongan. Nah, itu kan sudah menjadi modal dasar.
Jadi dengan pengembangan itu pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah itu sudah menyediakan, istilahnya itu sudah menyediakan infrastruktur yang menunjang, dan itu yang bisa dilakukan untuk mulai dari pembelajaran sampai kepada mungkin di perdagangan. Ini untuk pembelajaran saya kira kalau mau memanfaatkan itu bisa semua sekolah dasar di Kabupaten Lamongan, baik MI, pesantren itu bisa memanfaatkan itu. Nah, di tiap kecamatan sudah ada backbone yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan itu ya katakanlah sudah ada jalan rayanya. Jalan raya virtualnya. Iya, virtual, tinggal nyambung mau dipakai apa enggak, itu siapa yang mau pakai. Jadi di pengembangan seperti itu memungkinkan, dan sekarang di bidang pendidikan mau tidak mau sekolah kan harus melaksanakan itu. Ini dukungan dari pemerintah daerah itu sudah bisa. Mau se-Kabupaten Lamongan bisa. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaannya Mbak. Jadi mungkin mau, tapi caranya tidak tahu lah. Caranya gimana ini? Caranya coba bisa konsultasi ke Dinas Kominfo. Dinas Kominfo kalau untuk urusan jaringan. jaringan. Jadi nanti bisa kok mau pasang spidi di daerah, nanti modemnya ditaruh di Pemda, modem di servernya Pemda, bisa itu. Itu sudah pernah dicoba tahun 2012. Ada 5 sekolah di wilayah Sambeng, kemudian ada kalau nggak salah Nimbang sama Sukorami atau Melulu. Jadi itu sekolah di sana, Sambeng itu SMP negeri. Di sana nggak bisa waktu itu Telkom tidak menjangkau. Jadi akhirnya melalui Pemda. Jadi nembak antenanya, kadang-kadang nembak lah antena yang ada di kecamatan. Kemudian dari kecamatan akan meneruskan ke induknya yang ada di kabupaten, yang itu nanti bisa berhubungan dengan provider itu. Tapi mohon maaf, berbayar nggak ya? Kalau untuk numpang lewat, nggak ada yang. Kalau ininya apa? Misalnya mau pasang spidi, yang bayar spidi ya, yang mau pasang siapa ya, tentunya tanggung jawabnya dia. Kalau di sekolah kan ada bos internet. Jadi bisa pakai itu Pak ya, apalagi sekarang ini pusing anggaran sekolah juga diarahkan ke sana. Bos internet itu saya kalau nggak dimanfaatkan. Kalau untuk maritim, pengembangan terbarunya apa kira-kira? Kalau maritim ini pengembangan ini di wilayah utara, di industrinya, kemudian di sana sudah kelihatannya ya sudah penuh ya wilayahnya. Cuman pengembangan ke depan ini nanti ada perencanaan untuk ada semacam apa ya, bengkel perahu rakyat. Ya. Jadi kalau tidak salah itu direncanakan di Sidokelar, kemudian juga di Sedayu Lawas itu juga ada rencana pengembangan dari provinsi itu. Nah, kemudian yang bagaimana masyarakat di sana itu bisa ikut serta di dalam. Nah, ini masih perlu banyak kajian.
kajian penelitian yang nanti bagaimana masyarakat sana itu bisa ikut di apanya. Karena kalau di utara itu industrinya kan kebanyakan teknologi tinggi. Dan kalau rekrut personel dari sana ya tentunya harus memenuhi syarat kualifikasinya. Kalau memang ada ya bisa, kalau enggak kan bisa dipaksakan. Nah kalau itu misalnya kalau tidak ada, berarti masyarakat diam. Enggak juga kalau kita mau mengambil di porsi yang lain. Di sana yang paling potensi menjadi seperti kalau industri seperti menjadi vendor. Jadi kan seperti galangan kapal ya. Dia kan perlu juga butuh struktur kecil-kecil itu yang bisa dibuat oleh bom industri. Nah, ini di Tangerang banyaknya ya seperti itu bisa termasuk. Nah, termasuk di sana orang-orang di industri itu kan perlu juga tempat tinggal, kos-kosan. Dan di sana juga perlu belanja. Nah, itu kan butuh. Ya banyak lah anunya. Jadi di soseknya ini kalau Pemda Lamongan baru kemarin yang ada sosek terkait dengan pengajian sosek terkait dengan BPL ya, wisata dari Lamongan. Jadi masyarakat di situ ngambil apa? Karena kan banyak sudah buka warung kan. Makan jagung yang terkenal. Ya sih, termasuk apa? Ikan laut apa? Mungkin bisa nyebut nama itu biar tahu mampir unik gitu. Ikan unik gitu, kemarin unik. Ya, biasanya langganan. Kepala manyung dan sebagainya. Terus ada es siwalannya juga Pak. Ya siwalan. Ya. Kalau es yang terkenal itu di Solo itu es batil. Itu. Kemudian ini saya ingat salah satu tulisannya teman di Alfa, jadi di Alfanya juga ada webnya Pak, terkait dengan pertanian Lamongan ini mau dibawa kemana sih Pak? Jadi kalau tadi sudah disebutkan kita termasuk lumbung nasional dan sebagainya. Kemudian ada nggak pengembangan terkait dengan pertanian yang berbasis kayak organik? Nah kayak gitu memungkinkan nggak? Memungkinkan. Jadi kita juga perlu sebetulnya kita perbanyak seperti tempat penyimpanan, karena kebanyakan hasil pertanian itu panen sampai di rumah sudah jadi uang. Ya. Jadi bahkan ada keluarganya yang nggak tahu rupanya padi, tahunya uang, karena yang memanen pun bukan keluarganya dia, orang lain yang sudah membeli, jadi semacam ijon. Basan. Kalau ijon kan masih dalam proses penanaman, proses pertumbuhan itu sudah seperti itu. Kemudian kalau untuk penyimpanan kira-kira sistem yang bagus seperti apa Pak? Kalau kebetulan keluarga juga kan petani, jadi kan kadang itu entah itu pas tambak ataupun padi itu biasanya pas pembibitan itu biasanya mahal. Tapi ketika nanti panen karena barengan dan sebagainya, penampungan untuk penjualan atau sistem penjualannya ini kan banyak. Nah kalau kita tahu sih dari ekonomi sederhana, semakin banyak barang biasanya semakin murah. Nah kira-kira kalau di Lamongan pernah nggak itu dievaluasi Pak? Pernah. Jadi di Lamongan itu sebenarnya sudah pernah ada program untuk lumbung ya, pembuatan lumbung, dan saya tidak tahu itu cukup apa enggak. Kemudian ada tempat di Lamongan punya tempat penyimpanan hasil industri yang dinamakan isi gudang.
tempatnya ada di Tikung. Itu yang di kiri jalan itu tempat pasar. Jadi itu bisa menyimpan hasil produksi di sana. Cuman kalau tempatnya di sana tentu yang bisa manfaatkan kan hanya di sekitar itu. Karena kalau dari daerah yang jauh dia kepotong biaya transportasi nanti ya. Bisa banyak walaupun karena di situ gratis misalnya. Ya kan tidak efisien juga jadi. Berarti kira-kira kalau tiap desa atau setiap kecamatan punya lumbung itu bisa jadi efisien ya? Bisa. Dan nanti itu dikelola, mungkin sekarang BUMDes di tiap desa kan punya. Nah, kenapa tidak? BUMDes itu juga mengelola itu. Jadi ada sinergitas antara masyarakatnya juga Pak ya? Ya, termasuk untuk pengolahan, pengeringan ya. Pengeringan itu juga jadi kendala kalau di wilayah, tidak hanya di Lamongan, di tempat lain juga. Kan kalau dipanen sendiri itu kan mesti dibawa pulang. Sedangkan sekarang di pemukiman itu sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu kan mesti punya tempat lantai jemur. Sekarang enggak. Kalaupun ada itu sedikit luasannya. Nah itu perlu teknologi itu. Nah, teknologi pengiringan ya, teknologi tepat guna. Sebetulnya kalau dari pemerintah itu ada pakai mesin, jadi pakai bahan bakar, kalau nggak salah itu pakai solar ya. Tapi yang ada itu tidak, ternyata katanya petani itu tidak efisien karena biayanya tinggi. Ini belum masalah ya? Karena tidak masalah. Nah, sebetulnya ada teknologi yaitu pakai rumah jemur bertingkat. Itu bisa yang ya tentunya adik-adik mahasiswa ditantang untuk bisa buat seperti itu sebetulnya. Jadi bisa laporan ke teman-teman pertanian, teknologi pertanian. Iya, dan yang penting membuat itu kan panasnya tidak boleh melebihi 50 derajat, kalau lebih dari itu kan matang. Dan tanam. Kemudian soal bibit itu memang kebanyakan yang di petani itu jenis padinya kan hibrida, sehingga bibit harus beli terus. Nah, Lamongan sudah ada kerjasama dengan Badan Tenaga Nuklir yang sudah memproduk padi yang berteknologi nuklir. Jadi bibitnya itu sudah tidak usah beli, hasil yang dipanen itu aja disimpan untuk dijadikan bibit. Kalau di desa-desa masih ada yang seperti itu Pak. Ya. Jadi padi jenis tertentu. Kalau yang dari produk Batam itu namanya padi sidenuk. Ya. Kalau di Sidoarjo sudah jalan itu, sudah banyak pakai itu. Dan berasnya itu bulannya agak besar. Dan timbangan juga berat. Enak juga. Saya sudah pernah merasakan itu di Sidoarjo. Ketika saya diundang oleh Batam panen di Sidoarjo. Panennya di Sidoarjo. Pulen gitu Pak nasi. Pulen, nasinya pulen. Dan produknya juga per hektarnya cukup banyak. Dan perawatan juga biasa, tidak terlalu minta pupuk. Pestisida tidak Juga relatif standar ya. Kemudian terkait dengan pengalaman di riset dan pengembangan Pak, dengan yang sudah lama juga, apalagi juga pengajar dosen di STKIP, jadi kan mungkin pengalaman-pengalaman di penelitian ini terkait dengan manfaat yang langsung ataupun yang secara nasional, kira-kira bagaimana prosesnya Pak? Jadi kalau penelitian ya
di sini kalau tadi yang awal pembukaan disinggung masalah perizinan ya. Sudah perizinan itu di regulasinya di pemerintah daerah itu ada ya dikatakan dualisme tidak, tapi kenyataannya iya. Soal penelitian itu izinnya ke Balitbank, bukan ke Bakesbank ya? Bukan. Jadi kalau dan di sini nanti kaitannya dengan tempat atau lokasi itu tentunya Balitbank nanti yang akan berkoordinasi dengan Bakesbank atau dengan SKPD yang terkait, istilahnya dinas-dinas yang terkait, misalnya pendidikan ya, terkait dengan pendidikan nanti Balitbank yang akan berkoordinasi dengan Balitbank dengan dinas pendidikan. Ya, dengan dinas pendidikan Kalau pertanian ya nanti dinas pertanian. Ya, kalau perguruan tinggi biasanya kan yang menangani LPPM. Nah, itu LPPM-nya tentunya mestinya kalau di Lamongan LPPM sudah kami sosialisasikan ketika saya masih aktif sebagai kepala badan untuk semua penelitian lewat Balitbank perizinannya. Sekarang masih tetap seperti itu atau tetap? Ada yang lewat Balitbank, ada yang lewat Bakesbank. Ya, yang dari luar pun sama. Ada yang juga langsung ke Balitbank, ada yang ke Bakesbank dulu. Ya, tapi kami di Pemda tetap terima aja. Dan kalau masuk ke Balitbank, Bakesbank koordinasi dengan kami. Tetap saling koordinasi ya. Sepertinya cukup terakhir untuk closing statement, kira-kira untuk menyemangati para peneliti-peneliti yang noob yang baru-baru ini, kira-kira untuk penelitian yang seperti apa sih yang diharapkan di daerah ini? Penelitian yang diharapkan di daerah adalah penelitian yang bisa dimanfaatkan oleh daerah. Bisa dimanfaatkan oleh daerah. Jadi jangan penelitian yang murni, tapi lebih ke arah terapan. Jadi jangan terlalu berangan-angan, memang baik, bagus penelitian internasional, ya, tapi itu kan nanti berkelanjutan. Terus kapan selesainya? Jadi lebih underline-nya di kemanfaatan. Kemanfaatan ya. Jadi segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Segera ya. Iya. Cukup itu? Ada tambahan lagi? Menurut kamu kan? Oke, jadi itu tadi beberapa diskusi kita terkait dengan tren riset dan pengembangan di daerah, khususnya di Kabupaten Lamongan. Jadi kami juga ingin mengajak teman-teman untuk kembali ke daerah masing-masing, tidak hanya di Lamongan, karena ini nanti juga ditampilkan. Kalau sekarang ketolong virtual ini kan bisa nasional dan internasional. Jadi mungkin teman-teman juga mulai bisa untuk mencari tahu kira-kira potensi di daerahnya apa. Karena kita tahu kalau sekarang kita hanya fokusnya ke Jakarta, fokusnya ke ibu kota dan sebagainya. Ini kan kasihan yang di daerah. Dalam arti kasihan ini siapa yang nantinya akan memikirkan daerah. Apalagi kalau konteksnya adalah daerah-daerah 3T yang terluar, tertinggal dan ternyuh di sana, jauh di sana nih, Pak. Jadi mungkin perlu perhatian khusus dari teman-teman, apalagi yang kuliahnya atau pendidikannya difasilitasi oleh daerah. Jadi kalau kita di kampus-kampus biasanya ada teman-teman dari kiriman dari daerah tertinggal itu kan sekarang diprioritaskan, baik jadi misi ataupun apa kan ada prioritas. Nah itu mungkin bisa memikirkan besok ketika kembali saya bisa membawa apa yang sekiranya segera bisa dimanfaatkan. Seperti itu tadi pesan oleh saya. Iya. Oke, terima kasih. Kita lanjut diskusi kita lain waktu dengan beberapa bahasan lain terkait dengan penelitian maupun pengembangan daerah ataupun tentang literasi. Nanti mungkin ada hal-hal lain, karir juga mungkin nanti bisa.
Ditunggu saja selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.